Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะฉันชื่ออาริติธาค่ะฉันมาจากประเทศKuninganค่ะ Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Artita Inayah Yuliani, yang tengah menempuh jenjang S1 di program studi gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di video kali ini, saya akan memaparkan sebuah pembahasan dengan mengusung topik sejarah kuliner di berbagai negara. Berikut untuk pembahasan kali ini, saya akan mengulas sejarah kuliner di negara Thailand. Yang mana, Thailand merupakan negara yang dikenal oleh dunia dengan kuliner khasnya yang unik dan populer. Di sisi lain, Thailand juga merupakan negara favorit saya setelah bumi tercinta Indonesia. Untuk itu, kepada para viewers, diharapkan untuk menyimak video pembahasan berikut dengan seksama. Makanan Thailand adalah salah satu masakan yang paling unik di Asia Tenggara. Masakan Thailand dipengaruhi oleh beberapa budaya yang menjadikan masakan Thailand menjadi lebih unik. Makanan panas dan pedas merupakan salah satu ciri masakan Thailand karena menggunakan cabai segar dalam setiap hidangan. Tujuan masakan Thailand adalah untuk menggabungkan berbagai rasa dalam setiap hidangan. Salah satu ciri masakan Thailand adalah penggunaan sayuran segar dan rempah-rempah serta saus ikan yang digunakan dalam setiap hidangan. Sebelumnya, Thailand dulu disebut Siam, yang merupakan tempat perdagangan timur barat dan bagian dari berbagai rute pengiriman. Ini berarti banyak masakan, budaya, dan agama yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Arab dan Persia. Selama perjalanan sejarah, banyak pengaruh asing yang menambahkan beberapa bahan lain dalam masakan Thailand untuk menciptakan rasa makanan yang unik. Antara abad ke-6 dan 13, para pemukim di Thailand berasal dari lembah-lembah di daerah pegunungan yang terletak di barat daya Cina. Lokasi ini sekarang disebut Yunnan. Orang-orang dari daerah ini sekarang dikenal sebagai Laos dan tinggal di wilayah utara Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Perdagangan luar negeri juga sangat berpengaruh dalam rasa masakan Thailand seperti Portugis yang menyajikan banyak rasa manis dan cabai merah. Bahkan, saat ini ada banyak transformasi dan evolusi yang terjadi dalam masakan Thailand. Masakan Thailand juga dapat ditemukan di berbagai restoran di seluruh dunia dan terus berkembang. Masing-masing masakan daerah di Thailand mendapat pengaruh kuat dari masakan Cina dan masakan negara-negara tetangga lainnya termasuk Indonesia. Kari Indonesia menggunakan rempah-rempah segar sebagai bumbu, sedangkan kari Thailand lebih banyak menggunakan rempah-rempah kering yang digoreng seperti kari India. Ciri khas lain dari masakan Thailand adalah pemakaian santan dan kunyit segar. Penduduk Thailand Selatan beragama Islam. Nenek moyang mereka berasal dari India, sehingga masakan Thailand Selatan mirip dengan masakan India. Sedangkan masakan Thailand Timur Laut sering menggunakan perasan limau untuk penyedap sajian dan sangat mirip dengan masakan dari Laos. Sebagian besar makanan Thailand yang dikenal di mancanegara merupakan adaptasi dari masakan Cina yang disajikan ke Thailand oleh suku Cina kuno yang bernama Teochew, yang merupakan ras orang Cina. Masakan orang Thailand mulanya berasal dari Cina seperti cok, kue tiao ratna, khao kamo, dan khao mun kai, yang memakai bumbu dan rempah dalam keadaan segar. Banyak bumbu-bumbu alami yang dicampur dalam masakan Thailand seperti cabai rawit, cabai merah, santan, kecap ikan, jahe, bawang putih, bawang merah, daun ketumbar, serai, terasi, gula Jawa, dan asam Jawa. Biasanya masakan barat menyediakan hidangan utama dan hidangan sampingan, sedangkan masakan Thailand biasanya terdiri dari satu jenis makanan atau nasi dengan lauk pauk yang dihidangkan secara bersamaan dan dinikmati beramai-ramai. Thailand, yang telah merasakan betul manisnya diplomasi mereka sebelumnya, berusaha untuk kembali membawa bangsanya dalam kancah global. Kali ini melalui keindahan alam dan kehebatan tradisi mereka. Mereka mempromosikan keduanya ke negara-negara maju dengan harapan bahwa akan banyak orang-orang berpunya yang berkunjung ke Thailand dan menghidupkan ekonomi negara tersebut. Pasca Perang Dunia II, Thailand bukanlah negara yang istimewa di dunia pariwisata. Bahkan kala itu hanya ada beberapa ratus kamar standar saja di Bangkok yang layak menjadi tempat hunian turis yang tersebar di beberapa hotel di sana.
Dalam setahun ada sekitar 40.000 wisman yang mengunjungi kota tersebut. Pada awal tahun 1960-an, saat runway Bandara Ton Muang Bangkok selesai dibangun, mampu melayani pesawat jet, perang besar lain muncul. Bukan di dunia lain seperti perang-perang sebelumnya. Namun kini terjadi di tetangga dekat Thailand, yakni Vietnam. Ratusan ribu tentara Amerika Serikat diterjunkan ke medan perang Vietnam untuk membendung serbuan Vietnam Utara yang komunis ke Vietnam Selatan. Dan tanpa disangka, inilah awal dari berkah besar bangsa Thailand. Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat memilih Thailand sebagai tujuan R2R pada tentaranya di Vietnam. Jumlahnya tak sedikit, sekitar 45.000 tentara berkunjung pada tahun 1967. Itu belum termasuk keluarga yang datang jauh-jauh dari Amerika Serikat bertemu dengan para tentara. Tak hanya itu, Thailand juga dipilih sebagai basis tentara Amerika Serikat di Asia Tenggara sebagai support system bagi upaya perangnya di Vietnam, Kamboja, dan Laos. Jumlahnya juga banyak, sekitar 45.000 pada tahun 1969. Jumlah kamar hotel di Bangkok meledak menjadi 7.000 pada pertengahan 1960-an. Kehadiran pasukan Amerika Serikat mengubah New Patchbury Road menjadi Jalan Amerika yang terdiri dari bar, panti pijat, bordil, dan juga klub. Dan inilah awal mula dikenalnya kuliner Thailand oleh bangsa Barat. Bagi orang Barat, makanan Thailand dari masa lalu hingga saat ini memiliki daya tarik dan karakter yang khas. Orang Thailand di mata orang Barat meyakini bahwa masakan mereka adalah yang paling enak, dengan bumbu paling pas dan lengkap di dunia. Dan keyakinan ini juga keahlian memasaknya diturunkan dari generasi ke generasi. Terlepas dari perpaduan rasa yang lembut dan nilai nutrisinya yang kaya, penataan makanan Thailand yang rumit dan dekorasi dengan ukiran buah dan sayuran membuatnya semakin menarik dan merupakan hal baru bagi bangsa Barat. Banyak tentara-tentara Eropa dan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam yang kemudian pulang ke negaranya, yang kemudian merindukan Thailand dengan segala hal tentangnya. Untuk memuaskan kerinduan mereka, restoran-restoran Thailand mulai bermunculan. Di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, restoran ini awalnya dibuka oleh para imigran Thailand di negara-negara tersebut sebelum akhirnya menjadi promosi budaya Thailand yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah negara tersebut. Meningkatnya popularitas makanan Thailand di tingkat global meningkatkan kebangsaan nasional di antara orang Thailand yang menjadikan cita rasa dan reputasi bangsa adalah segalanya. Tentu banyak yang bertanya, mengapa kini jumlah restoran Thailand begitu banyak dan terdapat hampir di seluruh negara di dunia? Jawabannya sederhana. Pemerintah Thailand mendukungnya, memberikan pinjaman lunak, dan melakukan kurasi restoran-restoran tersebut agar menyajikan makanan khas negeri tersebut. Diplomasi yang dimulai sejak tahun era Perang Dunia I diteruskan dan diterjemahkan dalam diplomasi-diplomasi budaya, wisata, kesenian, juga tentu saja bidang kuliner. Seiring popularitasnya yang makin mendunia, jumlah restoran Thailand makin menjamur. Pada tahun 70-an, hanya ada 4 restoran Thailand di London. Namun kini jumlahnya mencapai 300 buah. Di Amerika Serikat jumlahnya jauh lebih banyak. Yang tercatat ada sekitar 5.400 buah. Dan ini belum termasuk warung-warung kecil yang menjual makanan Thailand. Masifnya diplomasi kuliner yang soft ini membuat makanan-makanan Thailand menjadi top of mind. Menurut survei tentang persepsi masakan yang dilakukan oleh Kellogg School of Management dan Sessin Institute, makanan Thailand menempati peringkat di nomor 4, setelah Italia, Prancis, dan Cina. Untuk makanan yang pertama muncul di benak responden ketika diminta menyebutkan masakan tradisional. Selain itu, makanan Thailand ada di peringkat 6 di belakang bahasa Italia, Prancis, Jepang, Cina, dan India untuk masakan terfavorit. Selain itu, banyak orang meyakini bahwa makanan Thailand sebagai makanan yang sehat dan tidak menggemukkan. Sampul buku masak Thailand yang begitu populer karya Jennifer Brennan yang diterbitkan di Amerika Serikat menyebut bahwa masakan Thailand sebagai menyehatkan dan melangsingkan tubuh dan mendeskripsikan sebagaimana masakan eksotis terbaru yang melanda negara Amerika Serikat.
Makanan sehat dan enak ini adalah sebuah kampanye yang begitu dahsyat menyentuh hati berjuta orang di seluruh dunia. Menggunakan taktik yang sekarang dikenal sebagai gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner, pemerintah Thailand memang sangat serius mendukung kehadiran masakan Thailand di luar Thailand untuk meningkatkan pendapatan ekspor dan pariwisata, serta keunggulan di panggung budaya dan diplomatik. Pada tahun 2001, pemerintah Thailand mendirikan Global Thai Restaurant Company (LTD) dalam upaya untuk mendirikan setidaknya ribuan restoran Thailand di seluruh dunia. Pada saat itu, Wakil Menteri Perdagangan Thailand, Kwanpot Asvinvichit, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa pemerintah berharap rantai tersebut akan menjadi seperti McDonald's of Thailand Food. Pemerintah telah melatih ribuan chef di fasilitas pelatihan kuliner untuk dikirim ke luar negeri selama bertahun-tahun sesudahnya. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan beberapa instansi lain terlibat secara penuh dalam gastrodiplomasi ini. Sepanjang waktu, para ahli makanan Thailand terus berusaha menemukan dan meramu resep-resep masakan baru untuk kemudian dihidangkan di restoran-restoran Thailand di seluruh dunia. Tak hanya itu, ketika kita sudah ada puluhan ribu restoran di seluruh dunia, selain terus berupaya meningkatkan kampanyenya, tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas restoran-restoran tersebut tetap tinggi. Pemerintah Thailand kemudian menciptakan Thai Select yang memberi sertifikat kepada restoran-restoran Thailand di luar negeri yang otentik dan berkualitas tinggi, berdasarkan inspeksi dan kriteria seperti buka setidaknya 1 tahun, beroperasi setidaknya 5 hari seminggu, disertifikasi oleh perusahaan kartu kredit Visa atau American Express, mempekerjakan chef Thailand dengan latar belakang masakan Thailand, menggunakan bahan dan peralatan dari Thailand, dan menawarkan setidaknya 6 hidangan Thailand di menu. Selain pada kualitas makanan, kriteria lain yang dilibatkan misalnya keamanan pangan, pengemasan, bahan baku, langkah penyiapan, dan skill chef. Standar-standar ini mengungkapkan prioritas pemerintah mengenai restoran Thailand untuk menjadi operasional yang dapat diakses, nyaman bagi halayak asing yang mungkin lebih suka menggunakan pembayaran kartu kredit, dan Thai dalam demografi karyawan, latar belakang pendidikan, metode, dan penawaran makanan. Hal ini memberi pemerintah Thailand kontrol yang lebih besar atas citra dan kualitas yang diproyeksikan oleh restoran di luar negeri dan memastikan bahwa restoran yang menerima perdanaan dan pinjaman pemerintah selaras dengan citra Thailand yang diharapkan pemerintah untuk diproyeksikan. Selain itu, ini juga membantu mempromosikan standarisasi dan konsistensi di seluruh restoran Thailand. Itu semua merupakan sebuah upaya yang baik, dan siapa sangka hal ini didukung oleh pemerintah negara lain. Pemerintah Selandia Baru bahkan menerbitkan visa khusus bagi chef-chef Thailand. Pemerintah dari berbagai negara juga mendukung kampanye ini sebagai kampanye makanan sehat dan menyehatkan masyarakat mereka. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kuliner dari negara Thailand. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi viewers semua. Saya, Artita Inayah Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih kepada viewers karena telah menyaksikan video pembahasan ini hingga akhir. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penulisan prompter, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam menyebutkan nama, jabatan, nama tempat, tanggal maupun tahun, serta kesalahan penyebutan dalam bahasa asing. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.